Hari ini kita akan kembali ke era Paleozoikum, tepatnya di era Carboniferous, sekitar 346 juta tahun yang lalu. Hewan ini mirip kelabang super besar yang pernah menguasai lantai hutan bumi pada era karbon. Jauh sebelum dinosaurus muncul, walaupun kelihatannya horor banget, hewan ini sebenarnya pembaik. Walaupun dia mempunyai badan yang sangat masif, dia bukan karnivora, tetapi herbivora. Inilah dia, Arthropleura. Cerita kita dimulai dengan penemuan pertama Arthropleura. Para ilmuwan menemukannya bukan berupa tubuh yang utuh, melainkan jejak-jejak fosil berupa bekas jalan dari makhluk tersebut, susunan pelat tubuh, dan beberapa pecahan ekoskeleton. Fosil awalnya ditemukan di Eropa, terutama di Skotlandia dan Jerman. Lalu ditemukan juga di Amerika Utara. Waktu para paleontolog melihat ukurannya, mereka langsung mikir, ini monster dari mimpi buruk atau bagaimana? Karena ukurannya sangat luar biasa. Dari sinilah dunia mulai mengenal hewan bernama Arthropleura armata, yang merupakan nama ilmiahnya yang paling terkenal. Genusnya adalah Arthropleura dan termasuk dalam famili Eupoberidae, bagian dari kelompok hewan arthropoda mirip kelabang dan kaki seribu modern, tapi dalam versi upgrade jauh lebih besar. Sebelum kita masuk ke morfologi detailnya, kita bayangin dulu ukurannya. Banyak ilmuwan memperkirakan Arthropleura bisa mencapai panjang 2-2,6 meter. Tinggi tubuhnya bisa setengah meter lebih, dan lebar badannya hampir selebar meja makan yang kecil. Bayangin deh, kalau kelabang atau kaki seribu menuju ke arah kamu pasti juga ketakutan. Apalagi hewan sebesar ini dan setinggi ini. Udah pasti kita bakal lari duluan. Tapi tenang, ternyata dari bukti-bukti fosil, Arthropleura bukanlah predator, bukan pemburu. Dia bukan monster yang ngejar mangsa, tapi hewan herbivora pemakan tumbuhan. Itu plot twist banget ya. Bentuknya kayak makhluk horor, mengerikan, predator, tapi sifatnya damai. Jadi, Arthropleura punya tubuh panjang yang bersegmen, mirip banget sama kelabang atau kaki seribu modern, tapi lebih masif badannya. Setiap segmen pada tubuhnya dilindungi pelat-pelat keras yang tersusun rapi, membuat tubuhnya seperti tank berjalan. Pelat ini namanya tergite, semacam lapisan ekoskeleton yang saling mengunci dan memberi fleksibilitas saat dia bergerak. Kakinya juga banyak banget. Walaupun gak sebanyak kaki seribu modern, perkiraan ilmuwan menunjukkan dia punya sekitar 30 pasang kaki, tergantung usia dan ukuran tubuh. Tapi, cara dia bergerak itu lembut, pelan, dan stabil. Gak seperti kelabang liar yang geraknya super cepat dan agresif. Yang paling menarik justru cara dia hidup. Lingkungannya pada masa karbon sekitar 300 juta tahun yang lalu sangat mendukung hewan besar seperti ini. Pada era itu, oksigen di bumi lebih tinggi daripada sekarang, bahkan bisa mencapai 30-35% oksigennya. Kadar oksigen tinggi ini bikin serangga dan arthropoda raksasa bermunculan, termasuk Arthropleura. Dia hidup di lantai hutan penuh daun yang kering, kayu yang lapuk, dan tanaman purba seperti pakis raksasa. Makanannya kemungkinan besar daun yang jatuh, lumut, sisa tumbuhan, atau mungkin juga bahan organik lain yang mudah dikunyah. Walaupun tubuhnya besar, Arthropleura bukan tipe hewan yang penuh perlindungan dari predator. Justru ukuran mereka yang luar biasa besar bikin mereka jarang diserang. Soalnya, pada waktu itu belum banyak hewan darat yang cukup besar atau cukup kuat buat nyerang hewan seukuran kasur berjalan ini. Jadi dia bisa bebas jalan santai, mungkin sambil mengais-ngais lantai hutan untuk dia makan. Tapi seperti semua makhluk purba yang megah dan kuat, Arthropleura akhirnya punah. Banyak pertanyaan, kenapa makhluk sebesar ini menghilang? Jawabannya ada beberapa kemungkinan.
Yang pertama adalah perubahan iklim. Era karbon yang basah, lembab, dan penuh hutan perlahan berubah jadi kering ketika memasuki era Permian. Hutan-hutan raksasa mulai menghilang dan digantikan daerah yang kering. Tempat hidup Arthropleura jadi makin sedikit. Makanannya pun berkurang, dan dia nggak bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Kemungkinan yang kedua adalah turunnya kadar oksigen global. Ketika oksigen kembali turun ke level mendekati sekarang, banyak hewan raksasa dari kelompok Arthropoda nggak bisa mempertahankan ukuran tubuh mereka. Sistem pernapasan Arthropoda punya batasan. Mereka bukan mamalia atau reptil yang bisa atur pernapasan mereka secara kompleks. Jadi ukuran super besar hanya mungkin terjadi ketika oksigen yang tinggi. Begitu oksigen turun, mereka mengecil atau punah. Ada juga teori bahwa munculnya predator baru seperti vertebrata darat bertulang belakang mulai memberikan tekanan tambahan. Walaupun mungkin bukan faktor utama, perubahan ekosistem ini ikut mempengaruhi populasi hewan-hewan besar seperti Arthropleura. Lama-kelamaan, makhluk raksasa ini hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah fosil jejak langkahnya yang panjang, lebar, dan bikin kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika hewan seperti ini merayap pelan-pelan lewat di depan muka kita. Tapi walaupun udah punah, Arthropleura tetap jadi simbol luar biasa dari betapa bervariasinya kehidupan purba dan bagaimana bumi bisa menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan yang aneh, unik, dan kadang bikin merinding tapi tetap mengagumkan. Itulah dia kisah Arthropleura. Semoga cerita ini bisa bikin kamu ngebayangin suasana hutan purba era karbon dan bagaimana kerennya makhluk-makhluk yang pernah hidup di masa itu. Ada dunia sebelum dinosaurus ternyata nggak kalah spektakuler. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa support dengan tekan tombol like, berikan komentar, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.